Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali mengenai perbedaan statistik dan statistika serta apa saja yang dibahas di dalamnya. Pertemuan 2 kita akan belajar tentang ini ya. Pertemuan yang kedua. Oke. Kalau berbicara statistik dan statistika, memang waktu SD, waktu SMP, SMA, bahkan perkuliahan S1, kalian sudah mengenal hal itu kan ya? Bahkan perbedaannya sudah tahu kan? Jadi disadari atau tidak, statistika telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti ada pernyataan seperti ini, tiap bulan habis 50.000 untuk keperluan rumah tangga. Ada 60% penduduk yang memerlukan perumahan, misalkan. Kemudian, setiap hari terjadi 13 kecelakaan kendaraan di Jawa Barat. Setiap hari terjadi kecelakaan ya tadi. Kemudian, misalkan juga hasil padi musim panen mendatang diperkirakan 50 kuintal tiap hektar dan misalkan juga 10% anak-anak SD mengalami putus sekolah tiap tahun. Nah, atau bisa jadi misalkan pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan juga untuk membuat rencana masa mendatang. Itu sedikit gambaran mengenai statistika, kegunaan statistika dalam sehari-hari ya. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan statistik dan statistika itu? Kalau kita melihat berdasarkan Sujana, statistik itu merupakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel, grafik, atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Contohnya, statistik penduduk, statistik kelahiran misalkan, statistik pendidikan, statistik pertanian, statistik penduduk misalkan itu ya, itu biasanya kan untuk jumlah masyarakat tiap tahunnya misalkan, itu biasanya kan disajikan dalam tabel atau grafik jumlah penduduk yang meninggal tiap tahun untuk di daerah Pamekasan misalkan, atau jumlah bayi yang baru lahir misalkan setiap tahunnya. Nah, itu kan biasanya disajikan dalam suatu tabel. Atau bisa juga disajikan dalam grafik atau diagram yang lainnya, gitu kan. Jadi statistik itu biasanya menjelaskan suatu hal dan diberi nama biasanya statistik itu mengenai hal yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan pendidikan berarti statistik pendidikan. Kalau berkaitan dengan kesehatan berarti statistik kesehatan. Seperti itu ya. Nah, kata statistik juga masih mengandung pengertian lain, yakni dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Contohnya misalkan yang berkaitan dengan kata-kata persen dan rata-rata. Jika kita teliti 20 pegawai dan dicatat gajinya setiap bulan, lalu dihitung rata-rata gajinya, misalnya 87.500. Maka rata-rata 87.500 itu dinamakan statistik.
Demikian pula, jika dari ke-20 pegawai itu ada 40% yang gajinya tiap bulan kurang dari 60.000, maka nilai 40% ini yang dinamakan statistik. Jadi selain persen dan rata-rata sebagai statistik, masih banyak lagi ukuran-ukuran lain yang merupakan statistik. Nah, sedangkan statistika itu berarti menurut Sujana, pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Nah, jadi statistika itu lebih kepada metodenya, pengetahuannya, ilmunya, begitu kan ya. Kalau statistik itu berarti datanya. Kalau kita melihat pengertian menurut Sujana ini. Kemudian berdasarkan buku yang lainnya, statistika itu diartikan sebagai metode yang berhubungan dengan penyajian dan penafsiran kejadian yang bersifat peluang dalam suatu penyelidikan terencana atau penelitian ilmiah. Bersifat peluang berarti bersifat suatu buah kemungkinan yang bisa terjadi dalam penyelidikan terencana atau penelitian ilmiah. Penyajian yang dimaksud di sini tidak hanya berupa ya, mulai dari pengumpulan datanya, kemudian pengolahan datanya, penyajian datanya, kemudian pengolahan datanya sendiri, dan penganalisisannya. Sedangkan penafsiran itu yang dimaksud di sini berarti adalah pengambilan kesimpulannya itu. Nah, dalam statistika tercakup dua pekerjaan penting, yaitu ya penyajian dan penafsiran itu. Apa yang disajikan dan ditafsirkan? Ya data. Di mana data itu merupakan sebuah informasi mengenai suatu hal atau keadaan itu. Jadi peranan statistika kalau kita perhatikan berdasarkan ekonomi, dalam bidang ekonomi, berarti seperti menetapkan standar mutu, pengawasan terhadap efisiensi kerja, pengujian metode baru, dan penetapan harga serta lain sebagainya itu. Sedangkan untuk tenaga kerja, misalkan kita dapat nantinya bisa mengetahui tingkat partisipasi tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, pengangguran, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pertanian berarti berhubungan dengan peningkatan produksi, bibit baru, penanaman dan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kegunaan pokok ilmu statistika itu ada 4, antara lain sebagai metode ilmiah dalam penelitian ilmiah di berbagai bidang ilmu pengetahuan, sebagai dasar ilmiah untuk menganalisis dan mengambil keputusan terhadap suatu masalah secara kuantitatif, sebagai alat untuk menggambarkan dan menganalisis suatu peristiwa secara kuantitatif, dan yang keempat, memberi masukan bagi disiplin ilmu lain untuk menciptakan teori-teori atau metode-metode baru yang bermanfaat. Dalam hal ini berarti nantinya itu statistika terapan. Dalam banyak pengambilan keputusan dalam bidang bisnis, manajemen, dan ekonomi, statistik atau data atau statistika atau metode berperan sangat penting. Jadi dari sini kalian sudah punya gambaran kan ya,
Seperti apa sih peran pentingnya? Berdasarkan yang tadi sudah saya sampaikan, itu diantaranya ya, begitu. Jadi dalam statistik itu kita mengenal yang namanya data, ukuran suatu nilai. Data itu berisi sebuah informasi kan. Kalau data itu bentuk jamak, datum itu bentuk tunggal atau singular. Oke. Sedangkan jenis-jenis data, berdasarkan sumbernya, data itu dibedakan menjadi dua. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri dengan melakukan wawancara, observasi, atau penelitian lapangan atau laboratorium. Jadi langsung eh, diperolehnya itu ya. Kalau data sekunder itu diperoleh dari pihak lain, misalkan dari providers, seperti misalkan data kita dapatkan dari BPS. Nah, itu kan kita tidak langsung mengetahui datanya, tidak langsung mengambil kan ya, memperoleh data itu secara langsung. Tapi melalui data yang sudah ada yang tersimpan di BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi kita tinggal melihat data dari sana. Itu dinamakan data yang kita peroleh itu data sekunder. Atau providers lain seperti LIPI dan SRI dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, data itu dibedakan menjadi data numerik dan kategorik. Bedanya, data numerik itu merupakan data kuantitatif, artinya data itu dinyatakan dalam angka. Misalkan pendapatan per kapita, pengeluaran, data harga, jarak, dan lain sebagainya. Kalau data kategorik atau kualitatif, itu diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Misalkan mengenai data kategori mahasiswa yang berprestasi dan tidak berprestasi. Kategori kota kecil, yang sedang dan besar. Kategori pendukung partai politik, itu siapa saja gitu ya. Yang termasuk kategori kota kecil itu siapa saja. Yang sedang apa saja, yang besar, kota besar itu yang termasuk yang siapa apa saja gitu ya. Nah, itu berarti sekali lagi kalau data kualitatif itu datanya itu bukan angka gitu ya. Pengolahan data dengan statistika mensyaratkan bentuk data numerik. Untuk itu, data kategorik terlebih dahulu harus diubah ke bentuk numerik dengan memberi bobot pada setiap kategori. Maksudnya itu, misalkan ingin disajikan dalam angka, ya berarti kalau misalkan kita berbicara tentang kota besar, kota kecil, kota sedang itu ya kita daftarkan. Kota kecilnya ada berapa, kota besarnya ada berapa, kota sedangnya ada berapa. Nah, itu kan sudah nanti bentuk numerik kan datanya itu mengenai data kota besarnya. Tapi perinciannya itu siapa yang data kecil, data termasuk kota kecil, apa saja itu berarti kategori gitu. Ini silahkan dibaca sendiri. Kira sudah cukup jelas. Kita langsung kepada skala pengukuran. Pada skala pengukuran,
kita memiliki 4 tingkat skala atau pengukuran, 4 tingkat skala atau pengukuran. Yang pertama ada nominal, kemudian ada ordinal, interval, dan rasio. Seperti apa kriterianya, karakteristiknya? Karakteristik dari 4 tingkat skala atau pengukuran tersebut untuk nominal, tidak ada urutan, urutan tidak menunjukkan tingkatan, ranking, tidak ada titik awal, tidak ada perbedaan. Misalnya, apa warna favorit Anda? Coklat misalkan. Nah, responden itu menjawab coklat. Nah, berarti ya tidak ada urutan. Oh, namanya hanya pilihan kan, langsung menentukan kan. Tidak ada urutan berarti di sana. Berarti yang seperti itu dinamakan skala atau pengukuran nominal. Ordinal, ada urutan. Urutan itu menunjukkan tingkatan, tapi tidak ada titik awal dan tidak ada perbedaan. Misalnya, bagaimana prestasi belajar Anda semester lalu? Bisa jadi orang menjawab sangat baik. Nah, itu berarti kan ada tingkatan. Kemudian bisa jadi seorang yang lain menjawab buruk misalkan. Nah, itu kan tidak ada urutan dan hanya lebih kepada tidak ada titik awal maksudnya. Urutannya itu menunjukkan tingkatan. Skala nominal dan ordinal itu digunakan berkaitan dengan data kategorik atau kualitatif. Berarti berkaitan sama data yang berupa non-angka, bukan angka, gitu ya. Kemudian, contoh pertanyaan yang jawabannya berbentuk kata atau kalimat. Nah, ini biasanya kan kalau berupa pertanyaan-pertanyaan itu pengumpulan datanya dilakukan dengan cara angket. Seperti begitu kan. Berbelanja di toko ini lebih sering lebih baik supaya dapat harga diskon untuk produk-produk tertentu. Pilihan jawabannya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau kita melihat nomor 1 ini berarti pengukurannya ini menggunakan data apa? Oke, jadi yang kedua ya, skala pengukuran itu menggunakan ordinal. Tingkatannya. Kemudian kalau nomor 2 dan nomor 3 ini kan langsung menjawabkan berdasarkan respondennya itu, tidak diberikan pilihan. Berarti ini lebih kepada skala pengukuran nominal. Coba kita buka lagi di depan. Tidak ada urutan kan nominal. Jadi langsung menyebutkan aja jawabannya. Ini. Jadi pernyataan di atas mempunyai jawaban dalam bentuk kata atau kalimat, meskipun pernyataan nomor 1 sudah menyediakan pilihan jawaban. Jawaban untuk ketiga pernyataan harus dikodekan terlebih dahulu. Maksudnya itu memilih mana gitu yang sesuai. Penggodaan jawaban pada nomor 1 harus mengikuti skala ordinal. Sedangkan nomor 2 dan 3 mengikuti skala nominal. Oke, lanjut. Skala interval dan rasio. Interval itu ada urutan, ada perbedaan. Tidak ada titik awal tapi. Misalnya temperatur atau suhu 0 derajat. Bukan berarti tidak mempunyai suhu. Jadi 0 derajat sama 5 derajat itu berbeda kan ya. Tangga nada. Kemudian interval apa lagi? Dalam hal apa? IQ misalnya.
IQ seorang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Rasio, skala yang keempat. Ada urutan, ada perbedaan, ada titik awal. Contohnya pendapatan. Pendapatan per bulannya misalkan itu. Jadi pendapatan 0 rupiah berarti kan di situ tidak ada. Jadi di sini itu kalau kita bandingkan dengan 0 derajat pada suhu, berarti kalau 0 derajat itu kan ada suhu kan. Kalau 0 itu berarti kan tidak ada. Tuh. Skala interval dan rasio digunakan berkaitan dengan data numerik atau kuantitatif. Berupa angka data itu kan ya. Oke. Pendapatan